Shalom baik kita semua. Perkenalkan nama saya Lestari Tahayan. Baiklah, di sini saya ingin melakukan wawancara demi memenuhi tugas mata kuliah teologi agama-agama. Baiklah, sebelum saya memulai wawancara saya, ada baiknya ibu yang saya wawancara memperkenalkan diri. Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yesika Siahan. Saya lulusan dari S1 Sarjana Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta. Saya mengajar di sekolah SMK Swasta Arjuna Labu Putih. Baiklah, di sini saya akan menanyakan bagaimana Bu sekolah yang sedang Ibu mengajar sekarang. Baik, Sekolah Arjuna ini adalah sekolah yang berlatar belakang dari Bapak Sirait. Kemudian di sini ada 2 jurusan, yaitu jurusan farmasi dan pariwisata. Lalu ada juga di situ D3 Akpar dan akademi dari Akpernya, akademi perawatan. Lalu kira-kira sekolah ini sudah berdiri sejak kapan? Kalau berdirinya mungkin sudah ada sekitar 20-an ya alumninya. Nah, untuk sekarang kepala sekolahnya itu dijabati oleh nama Ibu Sherly Saragi. Oke, saya akan langsung ke pertanyaannya Bu. Coba Ibu jelaskan bagaimana sebaiknya sikap umat Kristen memandang agama-agama lain. Oke, menurut saya bagi kita umat Kristen atau yang percaya kepada Tuhan ya, untuk bagaimana kita bisa saling sikap toleransi. Ya, untuk sikap toleransi kita yaitu bisa kita tengok kan, kalau misalnya mungkin saat ini masa-masa COVID yang sekarang ini kan banyak di antara kita yang tidak beribadah. Lalu seperti yang kita ketahui ada juga ada yang beribadah tetapi harus ada jaga jaraknya. Nah, kemudian yang kita ketahui ada beberapa gereja yang membuka lahan untuk mereka beribadah. Ya, maksudnya di sini mereka beribadah membuka lahannya untuk tetap jaga jarak. Jadi ada 2 tempat dibuka gitu kan. Mungkin ada di sebelah sana, di sebelah sini untuk mereka tetap melangsungkan peribadah. Nah, kalau misalnya dari agama lain mungkin juga seperti kita ketahui juga dari mereka juga pun ada gitu bagian toleransi untuk membuka peribadahan di masa COVID sekarang ini. Jadi itu sikap Ibu terhadap agama lain gimana? Ya, mungkin bisa kita ketahui seperti itu. Jadi mereka saling membuka toleransinya dengan membuka lahan gitu, membuka tempat untuk mereka tetap beribadah gitu kan. Tidak menghalangi peribadahan mereka, tetapi kita tetap silakan gitu. Sekarang silakan. Iya. Oke, saya akan pertanyaan berikutnya. Pandangan apakah hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus kah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, atau semua agama dapat masuk surga? Oke, untuk pertanyaan ini siapa yang masuk surga ya? Orang yang percaya aja saja kah atau semuanya? Agama-agama lain. Bagi menurut saya seperti yang kita ketahui dan kita pelajari ya, mungkin untuk adiknya udah pernah belajar juga di dalam teologi pembelajaran kalian. Bagi saya atau menurut saya kan, yang bisa masuk ke surga itu adalah orang yang percaya, karena di dalam Alkitab pun dikatakan bagi mereka yang percaya ya, bagi mereka yang percaya kepada itu ada terdapat di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan kepada anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya. Nah, itu berarti orang yang percaya kepada Yesus Kristus atau Allah Bapa ya. Tapi jadi di sini ya mungkin orang Kristen pun kalaupun dia nggak percaya sama Tuhan itu pun juga tidak bisa gitu kan. Nah, mungkin hanya intinya itu adalah orang yang percaya daripada Kristus itu sendiri. Baru pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana cara kita untuk menghargai agama-agama lain menurut Ibu? Menghargainya, Cara kita gitu. Cara menghargainya ini memang agak susah juga ya, sama dengan pertanyaan sebelumnya, sikap toleransi gitu. Nah, kalau buat saya pribadi, untuk yang
menghargai itu ya contohnya kalau misalnya mereka lagi ada dalam keadaan puasa gitu kan, ya mungkin sebaiknya kita yang beragama lain gitu ya tidak makan di depan mereka gitu kan, tapi di tempat yang lain supaya kita tetap menghargai mereka. Karena kalau misalnya seperti itu ya mungkin bisa dia menerima dengan keadaan ya udah nggak apa-apa silakan gitu kan, tetapi dengan sikapnya menghargainya kita harus beda tempat gitu kan, kita pisah tempat supaya rasa saling menghargainya itu ada. Iya, itu salah satu contoh ya. Pertanyaan berikutnya Bu, kekerasan agama apa saja yang menurut Ibu ketahui pernah terjadi baik di lingkungan tempat tinggal Ibu maupun nasional dan internasional? Oh, kalau itu udah banyak ya, pasti kita udah tahu pemboman di gereja-gereja. Dan ada yang berlatar belakang agama dibilang itu ISIS, tidak, kita nggak tahu ya itu memang latar belakangnya dari Islam atau enggak, tapi yang kita ketahui ISIS itu kan tersendiri dari agama Islam, ya kan. Tetapi dari agama Islam sendiri tidak mengakui ISIS itu agama Islam, ya kan. Jadi dari agama lain mungkin juga ada, pernah di tahun berapa ya, ada juga agama Hindu atau Buddha gitu, atau dari yang Cina itu apa? Tiongkok ya, Tionghoa ya. Nah itu jadi mereka bukan membatasi tapi menutup langsung gereja tersebut. Contohnya ada di kemarin itu terakhir di mana ya, di luar negeri itu yang pemboman itu ada di gereja katedral lah itu ya kan. Itu mereka dibom. Terus habis itu yang kemarin di Jogja atau di Solo itu juga dibom gitu kan, dengan latar belakang mereka tidak suka dengan itu. Terus ada lagi di Bekasi langsung ditutup gitu kan, karena mereka merasa mengganggu gitu kan, padahal sudah sedemikian rupa gereja itu membentuk anti kedap suara, tapi buat mereka itu mengganggu. Dan itu banyak sekali kekerasan yang ada yang langsung ditutup, ada yang langsung dibom, ada yang tanahnya atau bangunannya dihancurkan gitu kan ya. Pertanyaan berikutnya Bu, apa ya Bu yang menyebabkan konflik agama dan bagaimana cara menyelesaikan konflik agama itu? Terjadinya kekerasan itu menurut saya ya karena adanya rasa mereka ingin menang sendiri, atau mereka tidak memiliki sikap saling menghargai satu dengan yang lainnya. Itu yang lebih condong ya, itu karena keegoisan dari kelompok masing-masing gitu kan. Dan kadang kita juga sebagai orang Kristen kan, kadang kita kalau udah dibomkan seperti itu langsung bersikapnya marah, kesal gitu kan, akhirnya kita melaporkan ke pihak yang berwajib kan. Nah itu bukan perihalnya ini bisa istilahnya memang tidak mudah gitu kan, tapi kita sebagai orang Kristen kan diajarkan untuk tetap menanamkan kasih. Jadi ketika hal seperti itu seharusnya memang harus ke pihak berwajib, tapi tidak perlu kita memborbardirkan semuanya sampai kasus hukumnya itu. Contohnya kita membalas mereka dengan tidak boleh beribadah gitu kan, kita melarang mereka, tapi ya itu tetap kayak seperti contoh-contoh lainnya di gereja-gereja lain, mereka membuka lahan gitu kan, tempat peribadahan untuk umat lainnya tetap beribadah gitu. Pertanyaan berikutnya Bu, apa yang Ibu ketahui mengenai agama Islam? Yang saya ketahui agama Islam itu adalah pengikut Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ini kalau dibilang itu dari keturunannya anak Abraham, siapa tahu? Masuk. Ya pokoknya Nabi Muhammad ini ya kan, dia ini adalah seorang yang istilahnya dibilang Nabi ke-99 kalau tidak salah ya, Nabi pokoknya puluhan lah itu. Dan menurut mereka Nabi Muhammad inilah yang menjadi seorang Nabi yang benar-benar harus dituruti perintahnya, karena mereka ini merasa Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang benar-benar diutus
ya. Terus lalu Nabi Muhammad ini mengutus dengan Al-Quran yang kalau kitab sucinya, dan itu Al-Quran itu menurut mereka adalah kitab suci yang jatuh langsung dari surga. Nah, jadi menurut mereka kalau misalnya ada yang lebih parahnya ya, kalau menurut saya orang kafir itu kan istilah ada, kita pernah dengar orang kafir itu, orang Islam itu harus membunuh, namanya kafir ya kan. Kalau misalnya membunuh orang kafir mereka masuk surga ya kan. Tapi menurut pendapat saya yang saya ketahui dari pembelajaran atau dari kawan-kawan saya, sebenarnya bagi mereka tidak seperti itu. Itu adalah pengajaran yang mungkin beberapa di antara mereka terlalu fatal gitu ya pengajarannya, karena mereka juga diajarkan untuk tetap kasih gitu kan. Jadi banyak beberapa, tapi tidak banyak orang Islam ini mungkin masih banyak yang menganut hal-hal yang baik gitu kan, dan makanya ada sikap toleransinya yang baik gitu. Jadi ketika ada peribadahan satu dengan yang lainnya, mereka saling toleransinya dengan baik, sikap menghargainya kan. Tapi ada juga yang tidak. Nah, yang tidak inilah yang menjadi perpecahan di antara satu dengan yang lainnya, agama satu dengan yang lainnya sih. Jadi yang agama Islam inilah yang menurut mereka yang paling benar. Tapi ya sama seperti kita, agama Kristen yang menurut kita benar kan. Jadi itu menurut ibu. Iya. Itu pengajaran mengenai agama Islam ya, sedikit banyaknya. Jadi Bu, sekarang yang ketahui mengenai agama Hindu? Agama Hindu itu yang menyembah dewa-dewi. Iya. Yang menyembah patung ya, sama seperti Buddha. Iya. Mereka juga sebenarnya sama aja sih, mempercayai bahwa dewa-dewi mereka kayak dewa matahari gitu kan, dewi apa lagi tuh, dewi apa, pokoknya banyak lah itu, banyak macam dewinya. Tapi menurut mereka ya dewa-dewi itu yang bisa menyelamatkan kehidupan mereka, dan mereka harus benar-benar secara rutin memberikan makan gitu kan, memberikan sesembahan gitu, kayak berupa buah-buahan atau yang menjadi kesukaan dia menurut cerita mereka ya kan. Sama seperti orang Buddha juga. Nah, orang Buddha ini mereka percaya juga patung-patung itu Weda ya kalau Buddha, atau Tripitaka. Pokoknya itulah ya, antara Hindu dan Buddha mungkin Tripitaka atau Weda ya. Agak sedikit lupa sih. Mereka sama juga, hampir sama, tapi yang jadi perbedaannya itu mereka lebih kemana ya perbedaannya, saya pernah baca tapi saya lupa. Perbedaannya itu ya dari segi penyembahan mereka sama dewa-dewi mereka. Itu aja sih perbedaan yang saya ketahui ya, tapi yang lebih dalamnya saya lupa. Itu yang sekian dari pertanyaan saya. Baiklah, sekian tanya jawab atau wawancara yang kami lakukan. Jika ada jawaban yang kurang berkenan di hati Bapak dosen, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.